addict, I'm addicted to the tempo. I twitch like I'm keeping beat to a metronome. 4 bar 16. Hi peeps, back again with the Atos Podcast in the town. Bareng aku, Raffi, host Culture kalian. Karena kita akan kedatangan bintang tamu yang juga sangat wow. Kira-kira siapa ya? Kita langsung sambut aja Chef Berlian. Halo Chef, Halo, apa kabarnya nih? baik. Kamu Wow, gimana? I'm grateful to Chef, aman aja. Nah, Chef ini kelihatannya kayak sibuk banget ya. Kayak projectnya tuh kayak banyak banget. Lagi ngerjain apa sih? Kalau aku sih ya, kalau misalkan lately, Oke. aku lagi ngulik satu makanan nih dari Palu, Oh, Palu. Sulawesi Tengah, tahu kan? Tahu kan? Wih, jauh Itu ya. namanya itu namanya ada kaledo. Oh, kira-kira Kaledo makanannya tuh apa ya? Makanan apa sih Kaledo tuh? Itu tuh kayak sup tulang sih lebih tepatnya ya, karena di sup itu tuh nggak ada daging utuhnya gitu. Jadi Gitu. Jadi makan tulang aja. iya, semacam sup aja, sup daging. Gitu. Betul. Nah, tapi sabar dulu sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bakal tanya-tanya dulu, tanya-tanya sedikit ya Chef ya. Nah, kalau misalnya Kaledo itu kan berarti makanan tradisional nih. Nah, betul. pertanyaannya adalah the question is, kenapa Chef Berlian itu lebih memilih makanan tradisional untuk diulik? Kan kayak diulik kan? Kayak Ya, menarik. kenapa tidak makanan-makanan yang kayak modern Luar gitu ya. yang internasional? Kan lebih hype tuh kayak makanan Japanese food, Korean food. Kalau buat Gen Z buat yang remaja-remaja kayak kita ini kan kayak lebih menarik gitu nggak sih? Jadi Gimana? ini kita berarti langsung jumpin aja Boleh, ke boleh. personal aku ya. Oke, Jadi siap. emang background keluarga aku itu emang dari Jawa ya. Oh, iya. Jadi emang budayanya tuh kental banget. Jadi setiap hari-hari besar kayak Lebaran, Natal gitu tuh pasti keluarga aku tuh masak rawon. Tahu nggak rawon? Oh, Yang iya, hitam tahu, gitu tahu. loh Oh, kuahnya, iya, tahu kan? Nah, Iya, iya. dari si rawon ini aku tuh jadi tertarik buat neliti gitu, buat nyari tahu sejarah apa sih di balik rawon ini, karena setelah aku cari tahu ternyata bahan utama dari rawon itu tuh ada namanya kluwek. Kalau kamu tahu nggak? Nggak tahu. Apa Kluwek itu tuh kira-kira? kluwek tuh ada buah, dia warnanya hitam dan turns out dia tuh beracun. Oh. Tapi masyarakat kita bisa loh buat itu jadi makanan yang cukup populer ya kan Populer di banget sih, Indonesia iya, ya, karena iya. apalagi kemarin tuh aku sempat dengar ada beritanya rawon itu ada di peringkatnya ada di bawah rendang loh. Oh iya. Iya. Pakai bahan yang beracun itu diolah sedemikian rupa. Siap. Jadi makanan yang terenak kedua Iya. setelah rendang. Iya. Oh my god. Itu bahannya beracun loh. Oh iya. Oh, tapi chef ini benar-benar expert banget ya jujur ya. Biasa awal aja sih. biasa aja rendah gitu kan. Uh-huh. Jadi kayak awal mula makanannya itu sampai tahu gitu ya chef ya. Ini bisa jadi knowledge baru buat aku dan juga tips di luar sana. Kalau misalnya tuh makanan-makanan yang simple-simple gitu ternyata ada awal mulai juga loh. Nah, kira-kira dalam meneliti atau mengulik makanan-makanan tersebut ada nggak ya treatment spesial yang dilakukan, kayak ada apa perlakuan spesialnya nggak buat meneliti? Kalau misalkan kemarin sih aku langsung terbang ya ke Palu Iya. buat aku nanya-nanya langsung si resep autentik dari si Kaledo itu tadi ya kan. Iya. Jadi tuh aku nggak suka sih kalau misalkan sebenarnya ada ya resep dari kota lain yang kayak emang dibawa dari Palunya, tapi kalau misalkan nggak langsung ke sananya rasanya kayak kurang autentik aja ya kan, karena enakan langsung ke sananya dan ke masyarakat, ke warlocknya. Kayak jujur ya benar. Ya. Jadi kalau misalnya kita makan tapi makanannya tuh nggak kayak kata khas banget, itu kayak rasanya kayak ganjal Iya, jujur janggal. ganjal. Nah iya betul banget. Iya, janggal. Iya. Nah, apa ya kira-kira makanan yang selama chef berkarir nih bertumbuh itu yang benar-benar berkesan banget buat chef? Apa ada nggak?
rawon tadi. Oh, si rawon tadi. Aha, Oke. karena balik lagi ya itu kan makanan masa kecil. Jadi Iya, dari- nostalgia. nostalgia banget Oke. ya. Jadi si rawon ini emang benar-benar punya apa kesan tersendiri lah buat aku gitu. Karena kan itu awal mula banget ya aku menjajaki industri ini gitu. Berarti baru-baru mulai tuh karena rawon. Iya. Oh, karena suka rawon. Iya, itu sebelum Oh. aku ada kuliah segala macam aku Oh, emang iya. dari kecil tuh udah interest gitu sama si Jadi rawon. dicokokin rawon. Enggak Oh, juga. enggak. Gitu. Oke, Enggak oke. boleh. Maaf. Iya. Wah, thank you banget Chef Thank you. atas perbincangan kita yang agak singkat ini ya, maaf ya. Jujur saya sih, Aku jujur, enjoy, aku enjoy. Oh, enjoy ya. Aku sih pengennya sih kita ngobrol lebih lama ya. Cuman kan durasi nih. Next time. Oke, next time ya, boleh. Boleh banget Tapi next jangan susah dihubungin. Aku kan Sibuk sibuknya banget. di dapur aja Oh, gitu. gitu. Jadi kan nggak megang handphone. Aduh, ya lagi. Nah, aku dapat banyak banget nih knowledge dari Chef. Banyak banget. Terima kasih banyak Chef. Dan terus juga tips-tips juga. Terima kasih. Nah, ternyata menarik banget ya history dari makan-makan yang udah di Chef Berlian sebutin tadi kayak kaledo ya, kaledo yang terjadi dari tulang-tulang itu. Terus juga rawon dari apa tadi namanya? Keluak. Keluar. Iya, keluak itu ternyata beracun itu wow banget loh. Kapan lagi kita bisa mendapatkan knowledge dari obrolan yang sangat singkat ini. Oke, thank you so much for coming ya, Chef. Thank you so much. Nah, sebelum ditutup, sebelum kita udahan ya, ada nggak ya kata-kata for today, kata-kata hari ini untuk Gen Z di luar sana? Oke. Silakan Chef. Buat teman di rumah, kalau misalkan emang kalian agak-agak melek ya sama budaya gitu, bukan nggak melek sih, lebih ke nggak familiar dengan budaya kita, coba deh mulai dari hal sesimpel makanan-makanan yang kalian makan sehari-hari aja gitu. Jadi dari situ kita bisa mulai melestarikan budaya kita dari hal kecil aja dulu, ya kan? Betul. Kalau misalnya di rumah nih ada makanan apa, coba deh cari tahu, pasti ada kok sejarahnya gitu. Oke, itu makan nggak apa-apa. Nggak usah ini. Oh, nggak usah. Jadi kayak kecil, kecil. Nah, Nasi uduk, oh boleh. Boleh. Oke, abis ini aku langsung beli deh. boleh banget. Oke, nah itu guys adalah sepatah dua kata dari Chef Berlian buat generasi muda dan juga yang akan datang. Nah, gimana generasi muda itu harus lebih cinta kan makanan-makanan tradisional. Betul banget. Gak harus yang ribet-ribet dulu, harus kemana-mana kayak Chef Berlian. Mulai dari yang deket-deket aja dulu gak apa-apa. Nah, jadi buat para peeps ya, pastinya yang Gen Z ini jangan Kayak kita ya, Iya, dan kita juga Gen Z. Kita kayak Oke, Gen Z. oke. Nah, itu makanan jangan yang junk food, jangan yang apa nggak sehat-sehat itu yang luar-luar mulu gitu. Kita juga harus makan makanan yang internasional, Yang tradisional tuh yang tradisional. lebih enak, lebih sehat, murah lagi kan. Betul banget. Nah, thank you banget buat Chef. Thank you banget juga ya buat Nah, Raffi. ya, untuk tips juga thank you untuk sudah menonton sampai sejauh ini. Kita akan ketemu di pembahasan selanjutnya. Tungguin ya. Dadah. I'm addicted to the tempo. I twitch